Kadang-kadang ada banyak orang bilang, ngapain pendeta-pendeta bicara politik? Kenapa pendeta-pendeta mengkomentari sesuatu yang nggak ada hubungan dengan pelayanan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah tetap tugas pendeta. Tugas pendeta bukan hanya berkhotbah, tapi tugas pendeta menyuarakan kebenaran. Tugas pendeta mengarahkan pada tuntunan. Dan tugas pendeta membawa kehendak Tuhan bagi masyarakat sekalian. Saudara mau ngomong apapun, saudara mau bilang, ngapain Bung Mel ini selalu bicara politik, selalu bicara tentang situasi masyarakat, karena untuk itulah pendeta ada. Pendeta bukan hanya ahli teologi yang mengkhotbahkan firman, itu memang tugas kita mengkhotbahkan firman, tetapi memberi kritikan, memberi masukan, memberi pandangan, memberi tuntunan buat masyarakat, khususnya kita umat Kristen, itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Tapi satu kunci kata penting yang harus kita miliki adalah keberanian. Dan orang berani kenapa? Karena tidak munafik. Orang berani kenapa? Karena tidak menyimpan dosa. Orang berani kenapa? Karena takut akan Tuhan. Yang tegur Daud berzina itu Nabi Nathan. Itu porsi hamba Tuhan di situ, Pak. Itu dia tegur Daud loh, Bapak. Yang tegur Herodes selingkuh Yohanes Pembaptis. Yang marah Ahab Elia. Jadi memang hamba-hamba Tuhan punya tugas itu untuk bicara itu. Jadi ya, saya setuju dengan Bapak. Kita mesti bersuara, Bapak. Ya. Barang ini namanya CI. Apa itu CI? CI itu artinya makanan surgawi. CI ini minta maaf, dia terbuat dari babi. Tapi ada juga CI daging. Dan mungkin awalnya asalnya CI sapi. Tapi karena daging sapi makin hari makin mahal, akhirnya dibuat CI babi. Tapi CI babi rupanya lebih nendang. Saya sedang ada di Kupang, di Bambu Kuning. Bambu Kuning ini menurut saya CI yang mantap, ya kan. Dan yang spesial hari ini makan siang saya ini bersama CI babi ini ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang kalau saudara nggak kenal berarti saudara kurang gaul. Beliau adalah pendeta Mel Atok. Hambanya, haleluya. Luar biasa, Bapak. Jadi saya kalau lihat hidup saya kan lurus-lurus. Jadi dari kecil saya melayani, dari umur berapa tahun itu? Umur 7-8 tahun saya udah pengen jadi pendeta. Umur 14, umur 15, umur 16 tahun itu sudah aktif di gereja. Umur 16 masuk CD, lalu kemudian masuk apa itu namanya katekisasi, lalu CD, ya kan? Lalu lulus SMA, lalu masuk sekolah pendeta. Hidup saya flat. Begitu saja, hamba Tuhan pelayanan. Kalau teman saya ini dia luar biasa. Untuk jelasnya kita tanya Bung Mel, haleluya. Jadi Salam, Bapak. Ini adalah hamba Tuhan yang paling dikenal, ya kan? Apalagi kalau di YouTube paling dikenal, paling berani. Dan tapi beraninya bukan berani liar. Ada banyak orang yang berani main sembarang saya tuh, tapi ini beraninya berani berbicara tentang kebenaran. Ya kan? Nah, kenapa jadi orang yang berani? Ini dulu, karena ada banyak orang bilang, kenapa dia berani tuh? Bagaimana kalau orang benci dia atau apa gitu? Kita tanya dulu kenapa berani. Iya, jadi buat Bapak Gilbert dan semua teman-teman, sebenarnya kalau aslinya, kalau dulu berani sih berani bodoh ya. Dulu waktu masih di dunia persilatan. Jadi rupanya dilatihnya di situ. Iyo, berani bodoh, baku tawuran, bacok-bacokan. Mulai tahun berapa itu? Mulai umur berapa itu? Wah, saya dari SMP aja muka udah di koran di Kupang. Tahun 95 tuh muka besar-besar. Tapi bukan pelajar teladan toh? Oh bukan, pelajar Ancor. Jadi badung banget pokoknya, nakal yang masuk keluar tahanan, tusuk orang, segala macam. Dari SMP itu? Dari SMP. Pernah tusuk orang di muka gereja, Bapak. Karena musuh lama, tusuk lalu, sampai dia udah berteriak, Tuhan Yesus tolong, pun namanya kita lagi panas kan. Jadi kasih tusukan sampai 10 tusukan. Tapi luar biasanya satu kali saya jadi pendeta, saya khotbah yang ditusuk ada, Bapak.
Waduh itu kita baku polo menangis. Ada satu lagi kita bagi. So jadi polisi, kita KKR di Alor, dia pengamanan. Dia datang peluk lalu dia pakai bahasa Kupang. Untung sudah jadi pendeta, kalau tidak mati. Dia mau balas, jangan begitu. Dalam Tuhan kita saudara. Jadi memang beraninya berani bodoh, berani preman, lalu ya anak-anak terluka atau apa. Saya dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, keluarga yang tidak beri teladan, tidak ada. Beda sama bapak tadi. Orang tua kami nggak peduli mau ke gereja mau kemana nggak jelas gitu. Oh jadi itu pentingnya juga orang tua mengarahkan anak-anak. Amin. Jadi pentingnya orang tua membangun suasana sorga buat keluarga kan? Betul, saya tidak dapat itu. Anak-anak tidak minta dilahirkan. Betul. Tapi anak-anak dilahirkan karena orang tua yang menginginkan. Benar. Dan berdosa juga kalau orang tua tidak memberi tempat yang nyaman toh. Benar. Lanjut. Jadi saya memang tidak dapat teladan. Orang tua kan beda agama bapak. Jadi bapak Katolik, sebenarnya secara garis besar kita punya kesamaan banyak. Tapi bapak Katolik, mama Gemit. Jadi ibadah Katolik kita ibadah Gemit kita Gemit. Main jalangkung juga kita main jalangkung. Serius, dulu kan ada pasang angka, porkas, ada majelis, jago main jalangkung. Majelis. Benar-benar majelis di gereja tertentu. Dia tuh yang panggil setan. Tapi dia ada urapan jalangkung. Ada. Dia ada. Kupang emang segala ada. Jadi minta angka itu spidol bergerak sendiri, minta angka. Itu kau pasang salah. Kita bilang ini setan bodoh. Jadi memang saking hancurnya Pak. Jadi segala macam mau setan mau apa semua kita hantam. Akhirnya ya itu masuk keluar sel sampai capek. Orang tua juga sudah stres. Tapi teman saya bebas dari penjara. Dia bertobat. Ini kasus juga parah. Dia bertobat, jadi saya kaget gitu loh. Dia penginjilan di jalan-jalan Bapak. Di Kupang ini? Di Kupang. KKR tanpa panitia, tanpa doa pembukaan. Oh langsung dia bagi di jalan tentang akhir zaman. Biar preman kalau dengar akhir zaman, rokok mati Bapak. Tarik 2 kali kasih mati. Akhir zaman ini. Tapi di situ ada 30-an anak. Akhirnya saya yang bertobat sendiri. Di situ titik balik. Beberapa hari kemudian saya dibaptis. Oh jadi bertobatnya bukan di gereja ini? Bukan Bapak, di terminal Oepura Bapak. Satu Kupang tuh tahu Oepura itu tempat yang paling rawan waktu itu sekota Kupang. Jadi lebih sering ke Oepura daripada ke gereja? Iya, itu kan tempat cari hidup. Luar biasa. Jadi Tuhan selamatkan di tempat kita ya? Di jalan raya Pak. KKR itu di terminal. Dia pengkhotbah luar biasa. Sekarang kedua teman saya itu masih melayani sampai sekarang. Wah luar biasa. Oh luar biasa sekali. Pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Karena untuk berdosa saja tidak takut. Apalagi untuk kebenaran. Begitu Bapak. Ditambah lagi memang saya pribadi orang NTT Bapak. Saya lihat NTT ini kan kantong Kristen. Tapi aduh itulah. Kadang-kadang penyembahan berhala di mana-mana. Saya nggak bisa diam begitu. Saya rasa daerah ini terkutuk karena berhala Pak. Itu yang buat saya nggak bisa diam. Saya sudah tahu konsekuensinya, pasti tidak disukai. Tapi saya akan hantam terus. Orang hanya bisa kasih stop saya kalau bunuh saya, kalau enggak saya hantam. Tempat di mana penyembahan berhala, perjinahan ada, di situ selalu menjadi tempat yang terkutuk. Terkutuk dan ngeri Bapak. Bapak sudah keliling NTT. Saya orang NTT asli. Ya saya tahu persis ini negeri. Kadang-kadang saya punya kerabat aja, sudah majelis, tapi percaya ilmu-ilmu gitu loh. Jadi sinkretismenya tuh kuat. Padahal Alkitab bilang jangan kamu mengabdi kepada 2 tuan tuh. Tuhan cemburu. Ya. Jadi itu yang membuat saya kayak nggak bisa tenang gitu ini hidup. Saya kalau mau nyaman mendingan saya di Jakarta aja pergi pelayanan di Glo di mana gitu loh Bang. Ya. Tapi saya ini terbeban sekali sama daerah saya. Salah satu yang cukup viral dalam video-video yang disampaikan oleh Bung Mel adalah waktu Bung Mel kritik tentang caleg-caleg, lalu mereka yang mau bercalon untuk bupati kah, wali kota kah, dengan bayar uang sana uang sini, bagaimana? Iya, itu juga saya akan tetap suarakan Bapak. Karena bagi saya, apalagi kantong Kristen, Bapak tahu lah NTT, 50 meter 100 meter gereja, 50 meter 100 meter gereja. Jelas-jelas sejarah kitab suci Israel itu dibombardir sama Tuhan. Tuhan pakai bangsa-bangsa kafir hantam itu Israel karena raja-rajanya tuh bejat.
Di NTT itu ada istilah bilang ikan tuh babo dari kepala, busuknya dari kepala dahulu. Nah kalau kita tidak mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, sedih Bapak, sedih, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Saya betul-betul rindu ini negeri dipimpin oleh orang-orang takut Tuhan. Pendeta-pendeta juga takut Tuhan. Pendeta aja ada yang bersinah. Oh ini kita ngomong tidak pakai tutup-tutup ini. Iya betul. Pendeta kalau lihat janda omong-omong tidak konseling. Tapi kalau lihat janda muda langsung tanya ada masalah. Darah Yesus berkuasa. Aduh. Jadi mulai dari hamba-hamba Tuhan, mulai dari pemimpin ya. Semua mesti Bapak. Kan Bapak lebih senior, Bapak lebih tahu itu sejarah Tuhan curahkan isi hati kepada nabi-nabi. Mau rajanya, imamnya semua bejat. Ya kita nggak bisa toleransi yang begitu. Ya, dan bagaimana Bung Mel? Kan ini orang bilang mau tahun politik toh. Siap. Tetapi masyarakat mengharapkan supaya pemimpin itu tidak ada yang korupsi. Siap. Ya kan? Tetapi banyak masyarakat saya menyebutnya sebagai pelacur politik. Oke. Dalam arti kata gini, kalau saya tidak dapat uang, saya tidak mau pilih kau. Ah, berarti sama-sama gila tuh. Benar. Iya kan? Jadi yang majunya mau caleg kah, mau calon bupati kah, mau calon wali kota kah, dia pikir kalau saya tidak kasih uang, mereka tidak pilih saya. Betul. Dan jemaatnya juga begitu. Betul. Padahal jemaat Kristen. Ini kalau dia. saya tidak dapat uang, saya tidak mau pilih kau. Yep. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Maju politik itu seperti orang bisnis. Betul. Masukin sesuatu dulu. Nah, kalau masukin sesuatu, pertanyaannya, bagaimana saya tarik kembali tuh? Betul. Nah, bagaimana menurut Bung Mel soal itu? Saya pikir fenomena begitu ada lah ya Bapak ya. Dan memang itu harus bertobat. Jadi buat saudara-saudara Kristen atau siapapun Anda yang beragama lah. Tapi secara khusus kami karena pendeta, semua umat Kristen kita tidak pandang dari gereja mana. Kalau mau pilih orang, kita tuh berdoa supaya orang yang kita pilih itu adalah orang yang memang utusan Allah begitu, dipersiapkan Allah untuk membawa terobosan. Sistem money politik seperti itu Bapak, itu dosa besar. Orang Kristen jangan murahan. Baik yang memberi maupun yang menerima. Orang Kristen nggak boleh murahan. Kita punya Allah yang kaya, kita punya Allah yang luar biasa. Kalau memang kita punya hati untuk perubahan satu daerah, entah kota, kabupaten, provinsi, di mana Tuhan izinkan kita ada di situ, harus betul-betul dengan doa aja. Karena ada fenomena Bapak, 4 calon, semua kasih uang, semua dia bagi. Hitung nih beras 5 kilo, minyak bimoli pas nih. Ya tuh dia bagi semua, kadang-kadang dia tidak pilih. Jadi ada fenomena kayak begitu. Karena saya kenal banyak orang politik juga, dan kasihan. Ada yang sudah pergi kasih uang, nggak ada yang pilih di situ. Kasihan Bapak. Mereka butuh duitnya aja, lu dia nggak penting. Jadi memang dari masyarakatnya juga perlu bertobat Bapak masalah ini. Karena kita nggak mau gadaikan kota kita nggak mau gadaikan kabupaten kita. Betul. Hanya dengan 50.000, 100.000, 150 atau 200.000 tuh. Benar. Karena dia akan memimpin 5 tahun minimal, ya kan? Benar. Masa kita mau gadaikan? Berdoa, lihat rekam jejak, lalu perhatikan kualitas kepemimpinannya. Saya pikir itu lebih baik. Itu yang saya suarakan. Wah, haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada banyak orang bilang, ngapain pendeta-pendeta bicara politik? Kenapa pendeta-pendeta mengkomentari sesuatu yang nggak ada hubungan dengan pelayanan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah tetap tugas pendeta. Tugas pendeta bukan hanya berkhotbah, tapi tugas pendeta menyuarakan kebenaran. Tugas pendeta mengarahkan pada tuntunan, dan tugas pendeta membawa kehendak Tuhan bagi masyarakat sekalian. Saudara mau ngomong apapun, saudara mau bilang, ngapain Bung Mel ini selalu bicara politik, selalu bicara tentang situasi masyarakat, karena untuk itulah pendeta ada. Pendeta bukan hanya ahli teologi yang mengkhotbahkan firman, itu memang tugas kita mengkhotbahkan firman, tetapi memberi kritikan, memberi masukan, memberi pandangan, memberi tuntunan buat masyarakat, khususnya kita umat Kristen. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Tapi satu kunci kata penting yang harus kita miliki adalah keberanian. Dan orang berani kenapa? Karena tidak munafik. Orang berani kenapa? Karena tidak menyimpan dosa. Orang berani kenapa? Karena takut akan Tuhan. Nah, Bung Mel, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Kan ada banyak orang yang bilang begini, kalau saya takut Tuhan, saya tidak akan pernah takut dengan siapapun. Kalau saya takut akan Tuhan, saya tidak pernah akan takut berbuat apapun kecuali berbuat dosa. Betul. Bagaimana menurut Bung Mel? Itu mutlak benar Bapak. Jadi ukuran takut Tuhan jelas Amsal bilang
Siapa takut akan Tuhan membenci kejahatan. Maksudnya siapa takut akan Tuhan suka firman. Jadi ada unsur kebencian, ada unsur kesukaan. Takut Tuhan itu benci dosa, takut Tuhan itu cinta firman. Jadi saya pikir Bapak juga tidak bisa ukur seberapa besar saya takut akan Tuhan atau sebaliknya, atau pemirsa di luar sana. Masing-masing ukur aja sebesar apa kita benci dosa, sebesar apa kita cinta firman. Saya pikir itu ukuran dua titik yang paling menentukan seseorang tahu dia cinta Tuhan atau tidak. Dan kalau dia sudah takut Tuhan, menyambung apa yang Bapak bilang tadi, kayak kami pendeta-pendeta atau Bapak yang tegur Daud berzina itu Nabi Nathan. Nah, itu porsi hamba Tuhan di situ, Pak. Itu dia tegur Daud loh, Bapak. Yang tegur Herodes selingkuh Yohanes Pembaptis. Yang marah Ahab Elia. Jadi memang hamba Tuhan punya tugas itu untuk bicara itu. Begitu. Jadi ya, saya setuju dengan Bapak. Kita mesti bersuara, Bapak. Yang penting jangan kanan kiri oke. Yes, right. Yang penting jangan munafik. Betul. Dan yang penting jangan kompromi. Betul. Karena hamba Tuhan harus berani dan tidak bisa dibayar. Betul. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perbincangan yang menarik di depan CI ini. CI menjadi saksi perbincangan kita dari Kupang. Saya Gilbert Gemoindong bersama dengan Pendeta Mel Atok mengingatkan buat setiap saudara, jangan kompromi dengan dosa, jangan kanan kiri oke. Belajar punya prinsip dalam hidup ini. Dan jangan takut kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Tuhan. Jangan takut berbuat apapun kecuali berbuat dosa. Karena selama kita hidup dalam kebenaran, selalu berkat Tuhan menyertai. Kamu hebat.